Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa aktif bersama kami di telepon interaktif kami di 021 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif di 082 plus di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Lindali yang merupakan technical analyst brand ambassador Ajaib. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Linda, selamat sore. Apa kabar, Bu? Selamat sore Pak David, kabar baik. Terima kasih Bu Linda sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja di penutupan sesi kedua hari ini Indeks Harga Saham Gabungan kembali ditutup di zona merah level 7 ribuan. Juga kembali ditinggalkan oleh Indeks Harga Saham Gabungan. Para investor tampaknya fokus kepada pengumuman Bank Indonesia akankah menaikkan suku bunga acuan atau tidak untuk perdagangan esok hari, Ibu Linda. Bagaimana Ya, review Anda? Pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini lebih cenderung tertekan, mulai dari sesi pertama hingga ya, penutupan sesi kedua hari ini. ya. Jadi kalau saya melihat dari grafik pergerakan harga dari sisi analisis teknikal, bahwa sejak bulan Juni, 9 Juni sampai ke sekarang, IHSG itu bergerak dalam pelemahan ya, dalam tren turun ya dari sejak 9 Juni. Dan level yang menahan penurunan maupun menahan kenaikan IHSG itu ada di level 7063. Berkali-kali level ini menahan dari tanggal 6 Juni, kemudian 7 Juni, 10 Juni dia menahan penurunannya, dan menahan kenaikannya pada tanggal 15 Juni pun hari ini, tepat di level 7063. Jadi untuk jangka pendek terlihat masih ada potensi bahwa IHSG terbuka untuk melemah. Seperti itu Pak David. Masih terbuka untuk melemah, level support berapa ya mungkin yang bisa diperhatikan Ibu Linda? Oke, ya, jadi untuk sementara ini kalau untuk jangka pendek level supportnya itu ada di kisaran di dekat penutupan hari ini ya Pak, ada di 6979. Penutupan hari ini di kisaran 6984. Nah, berikutnya level support berikutnya ada di kisaran 6871. Nah, itu pun adalah level terendah yang disentuh oleh IHSG di tanggal 20 Juni. Jadi kita melihat gitu. Jadi kalau misalnya IHSG lemah ada potensi menguji kedua level ini di dalam jangka pendek. Oke, 6979 hingga 6984, kemudian level support yang lebih rendah di 6871. 71. Ya, Iya. terkait dengan penantian investor, pengumuman dari Bank Indonesia akankah menaikkan suku bunga acuan atau tidak? Ini kali ini cukup krusial ini, karena The Fed sudah Iya. menaikkan suku bunga acuan 2 kali, apakah respon yang sama juga dilakukan oleh Bank Indonesia? Tapi dari perkembangan terakhir, Bank Indonesia lebih banyak menekankan mereka tidak akan terburu-buru menaikkan suku bunga acuan, mengingat potensi inflasi yang masih terkendali, kemudian ekonomi masih butuh sokongan dalam hal ini. Bagaimana Anda melihat respon dari para investor di sepanjang perdagangan hari ini sambil menunggu pengumuman dari Bank Indonesia ini, Bu Linda? Jadi kalau melihat respon investor terlihat ya Pak dari pergerakan IHSG hari ini yang lemah, kayaknya investor tuh pada wait and see dulu seperti itu. Terlihat juga jangka pendek kan masih ada kemungkinan bahwa IHSG dan saham-sahamnya itu potensi melemah. Jadi kalau melihat reaksi investor, sepertinya investor bereaksi negatif seperti itu dengan penurunan IHSG hari ini. Ya, memang kalau misalnya suku bunga tidak jadi dinaikkan, tentu lebih baik untuk pasar saham, ya, Ya. juga membawa sentimen yang positif, sedikit positif untuk sektor infrastruktur yang sudah tertekan ya beberapa lama ini. Dan dengan kalau suku bunganya jadi naik, sektor ini dapat sentimen yang negatif. Tapi kalau tidak jadi dinaikkan, setidaknya ada sentimen sedikit baik untuk sektor infrastruktur gitu. Oke. Namun ya kita kembali lagi ke pergerakan
harga sih, Mhm. balik lagi seperti itu Pak. Ya, Ya, terkait dengan suku bunga ini cukup rentan terhadap beberapa saham perbankan ini. Hari ini perbankan big cap rata-rata mengalami koreksi dan ya. juga ikut menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Bagaimana Anda melihat posisi teknikal dari perbankan big cap di sepanjang perdagangan hari ini, sambil menunggu juga lagi-lagi keputusan Bank Indonesia akankah menaikkan suku bunga acuan atau tidak? Ya, jadi untuk sektor perbankan, IDX Finance itu terlihat memang semuanya serentak ya, bank-bank yang besar seperti BCA, BMRI, itu supportnya gitu Pak. Mhm. Jadi either mereka jadi juga wait and see para investornya. Either apakah itu tinggal naik atau tinggal deket lagi ketika sentimennya memburuk, mereka udah deket di support sih. Jadi memang Baik, udah di pinggir jurang gitu Pak, antara mau oke. naik atau mau turun, kira-kira seperti itu. Ya. Rekomendasi Anda secara teknikal untuk beberapa perbankan big cap ini, Ibu Linda? Oke, kalau untuk investasi tetap ya perbankan big cap ini adalah pilihan yang terbaik. Justru bila nanti ada pelemahan di saham-saham perbankan, Mhm. ini adalah saat yang terbaik untuk buy on weakness, teman-teman. Oke. Jadi untuk yang investasi jangka panjang, tetap momen yang terbaik ketika nanti turun justru itu adalah saat yang terbaik itu buy on weakness. Nah untuk BBCA ya itu ada di kisaran 7.000. Sebentar, saya buka sembari buka cat. Oke. BBCA itu ada di kisaran 7.250. Harga saat ini ada di 7.500 dan hari ini BBCA ditutup melemah 1,96% di level 7.500. Jadi masih ada 250 poin lagi menuju area support. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membeli, mungkin bisa menunggu di area-area support. Namun kalau area support ini ditembus, kemungkinan untuk melemah ke bawah 7250 juga menjadi terbuka. Seperti itu. Oke. Hal apa Sama yang sih harus gerakannya dengan saham-saham yang lain. baik, hal apa yang harus diperhatikan Ibu Linda ketika 7250 tadi direkomendasikan untuk support masuk, tapi kalau ada kemungkinan tembus di bawah 7250 ini, pertimbangan apa yang harus diperhatikan oleh para investor untuk level-level yang cukup Oke. krusial ini? Ya, jadi untuk jadi ada trader dan investor. Kalau investor jangka panjang ketika melemah, dia bisa melakukan averaging down. Tapi kalau misalnya untuk para trader, ketika level 7250 ini ditembus, ada baiknya untuk melepas posisi lebih dahulu dan nunggu area masuk yang lebih baik. Seperti itu. Karena level 7250 ini adalah level yang cukup signifikan. Baik. Ini adalah level support sejak tahun November 2021. Oke, kita beralih ke BBRI, Bu Linda. Support dan resisten yang bisa diperhatikan, 4320 penutupan melemah di 1,37% Bu hari ini. Oke, pergerakannya hampir mirip dengan BBCA. Ini pun sudah dekat dengan supportnya yang menahan dia sejak bulan Mei ya, yaitu di 4.260. Ditutup melemah di 4.320, jadi sedikit lagi menuju support. Untuk para trader, bila ingin melakukan pembelian bisa mencoba di dekat area support. Namun bila area ini ditembus, harus bersiap untuk melepas posisi karena potensi turun menuju ke area yang lebih rendah terbuka. Seperti itu. Oke. Untuk BBRI. Strateginya sama Bu, BBNI dan BMRI. BBNI hari ini juga koreksi cukup dalam, 3,55%. Iya, sama. Ini mirip-mirip ya Pak pergerakannya. BBNI pun support terdekatnya ada di kisaran 8.025 sampai 7.925. Jadi kalau kita melihat ini memang sudah ada pelemahan ya sejak April. Kenaikan yang ada ini hanya bersifat sementara atau technical rebound karena dia sudah naik panjang ya sejak bulan akhir tahun 2021 ya. BBNI ini sudah naik dari 6.000 sampai ke 9.000. Jadi kali ini dia terlihat mencoba bertahan di kisaran support yang tadi. Kalaupun ada penguatan menguji level 8.650.
dengan Baik. supportnya seperti yang sudah disebutkan tadi. Seperti Oke, itu. review dari beberapa perbankan big cap dan juga rekomendasinya di tengah menunggu kebijakan dari Bank Indonesia, pemirsa terkait dengan suku bunga dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda ada lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Linda menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba singgung untuk saham-saham di sektor energi. Kebetulan di WhatsApp interaktif kami untuk saham energi cukup banyak pertanyaan masuk sampai sejauh ini. Nanti kita juga akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa masih di IDX Season Closing dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Lindali, Technical Analyst Brand Ambassador Ajaib. Dan kita akan lanjutkan kembali dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0813 di 1 seperti yang tertera di layar televisi Anda pemirsa untuk dari WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif kami. Ibu Linda, kita lanjutkan kembali, Bu. Ya, baik Pak. Ya. Sebelum melihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan, kita akan coba bahas dari sektor energi terlebih dahulu, Ibu Linda. Di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan, sektor energi pada perdagangan sebelumnya mengalami penguatan yang cukup signifikan. Hari ini beberapa sahamnya masih menguat tapi sudah ke arah lebih terbatas, sehingga kontribusinya terhadap indeks harga saham gabungan juga menipis untuk perdagangan hari ini. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan sektor energi dalam beberapa perdagangan hari terakhir? Dari sisi harga komoditasnya makin mendekati ke level 400-an, Ibu. Artinya penguatan masih terus berlanjut, dari sisi sentimen juga tampaknya masih mendukung. Tapi dari pergerakan beberapa sahamnya hari ini penguatannya sudah mulai terbatas. Analisisnya Ibu Linda. Oke, kalau saya melihat pergerakan dari indeks energi, yaitu ada di masih terbaca uptrend, saat ini berada di area supportnya, jadi dia bergerak di dalam channel pergerakan harga, masih berada di area supportnya, namun saat ini tertahan oleh rata-rata pergerakan selama 20 harinya. Dan itu terlihat pada pergerakan saham-saham daripada sektor energi, seperti yang tadi Pak David bilang, bahwa penguatannya sudah mulai terbatas dan itu terlihat. Jadi mereka sudah naik lumayan tinggi dan saat ini melemah terbatas. Seperti itu untuk saham-saham dari sektor energi. Kebetulan cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami sampai sejauh ini, Ibu Linda. Kita akan coba bahas secara teknikal. Ini bagaimana rekomendasi Anda untuk saham-saham yang ada di sektor ini. Kita ke PTBA terlebih dahulu, Ibu Linda. Saya akan coba sapa, ada Bapak Susilo di Blitar ini. PTBA hari ini top gainers. Apakah sudah confirm untuk reversal ini? Analisis Anda untuk PTBA. Oke, PTBA dilihat dari tren jangka panjangnya memang masih uptrend. Namun kita perlu waspada, Pak, karena waktu dia pembagian dividen ex-date tanggal 6 Juni itu dia ada gap down ya. Area gap down-nya itu dari 4570 sampai 4050. Jadi cukup besar, 5000 poin, dan area-area itu yang akan menjadi area resisten daripada pergerakan PTBA ke depannya. Hari ini PTBA menguat sebesar 2,23%, pas di area MA20. Resisten terdekat ada di 4180, seperti itu. Confirm reversal tidak, Bu? Kalau untuk reversal kali ini baru bisa dibaca sebagai technical rebound sih. Jadi kalau misalnya besok ada pelemahan di sekitaran 3.800-an, ya mungkin yang mau trading jangka pendek mungkin bisa menunggu di level-level ini. Seperti Baik, kita beralih ke saham pertambangan selanjutnya. Ada Harum, saya akan coba sapa Bapak Andi di Makassar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mohon analisa potensi rebound dari saham Harum, sudah masuk di 1.705. Ibu Linda. Oke, untuk Harum ya Pak, ini sejak dia stock split, jadi level psikologis supportnya itu ada di 1975.